Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap sistem apapun yang kita buat pastilah ingin agar sistem tersebut dapat diakses setiap waktu dan kapanpun tanpa ada kendala, misalkan servernya rusak atau harddisknya rusak, lalu mengakibatkan aplikasi ataupun database tidak bisa diakses. Seperti kita ketahui, misalkan ada sebuah aplikasi yang mengakses sebuah database. Misalkan aplikasi ini berbicara dengan database, kemudian database akan mengembalikan data yang diminta. Tentunya peristiwa ini ingin dapat terus terjadi tanpa ada gangguan. Namun apa yang terjadi jika apps ini dalam kondisi down ataupun misal, sehingga tentunya hal ini akan mengakibatkan aplikasi ini tidak bisa diakses, ataupun misalkan database-nya mengalami down, tentunya baik aplikasi maupun database tetap tidak akan bisa diakses. Untuk menghindari ini, akhirnya muncullah namanya mekanisme high availability. Dengan adanya high availability ini adalah untuk menjaga setiap sistem, baik itu sebuah OS, sebuah mesin, ataupun sebuah database, ataupun sebuah aplikasi, dapat diakses setiap saat, kapanpun juga, walaupun terjadi sebuah disaster ataupun hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan mesin tersebut mati. Nah, itu adalah salah satu dasar munculnya konsep high availability. Nah, selanjutnya saya akan bicara mengenai konsep hal high availability di database SQL Server. Setiap aplikasi yang berjalan tentunya ingin database ini agar tetap dapat diakses kapanpun juga dan berlangsung secara terus-menerus. Sehingga jika aplikasi ini berbicara dengan database ini, itu dapat berjalan dengan baik. Lalu apa yang terjadi jika database ini mengalami fail? Tentunya akan terjadi, database ini akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan aksesnya. Oleh sebab itu, kita coba untuk bisa mendesain sebuah high availability mechanism sehingga database ini bisa diakses secara setiap waktu dan setiap saat. Tentunya biasanya kita buat sebuah kembaran ya dari database tersebut, seperti ini. Misalkan kita adakan DB sini, ya oke, ada DB di sini, dimana DB ini nantinya akan sebagai menjadi database pengganti jika ada kerusakan pada database ini. Maka database ini tentunya akan live untuk menggantikan database yang fail, sehingga kemudian ada sebuah mekanisme yang bisa menuntun si aplikasi akhirnya mengambil data dari database ini. Banyak aplikasi yang banyak mekanisme yang disediakan oleh SQL Server dalam high availability ini. Sebelumnya kita tadi berbicara bahwa bagaimana caranya mendapatkan agar database production ini, atau kita sebut di sini database productionnya atau database principal bisa saya sebut, ini akan dapat selalu diakses setiap saat, yaitu dengan cara membuat copy dirinya di tempat lain atau di lokasi lain. Sehingga harapannya adalah jika database principal tersebut dalam kondisi down, maka diharapkan ada langsung automatically mekanisme yang menggantikan database tersebut digantikan oleh database yang lain dalam jangka waktu tertentu. Biasanya kalau langsung berganti cepat biasanya disebut dengan failover condition. Automatic failover. Misalkan di sini kita siapkan juga database secondary-nya. Lalu bagaimana sih
agar database ini bisa selalu sinkronis dengan database yang ada di skenerinya. Biasanya mekanismenya disebut asinkronus dan sinkronus. Maksudnya adalah misalkan di sini ada sebuah apps, ya, ada sebuah aplikasi yang tentunya aplikasi ini akan mengakses secara terus-menerus dari database. Kemudian aplikasi ini akan melakukan menyimpan hasil-hasil transaksinya itu ke database productionnya, ya kan? Nah, transaksi-transaksi yang terjadi ini akan berhubungan database production. Lalu agar transaksi yang masuk di database production ini bisa mirip dengan database yang ada di secondary-nya, harus dilakukan pengiriman data ke database secondary sehingga posisi datanya akan selalu dalam kondisi sama. Ada dua tahapan yang tadi saya bicara di depan, ada namanya sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah pada saat si aplikasi ini mengirim data ke database production, maka database production juga akan melakukan pengiriman data yang sama ke database secondary-nya. Jika di sini telah terjadi commit, kemudian di sini juga terjadi commit, maka ini disebut dengan kondisi sinkronus. Artinya bahwa data yang dihantarkan oleh sebuah aplikasi harus terlebih dahulu mendapatkan commit dari kedua database, lalu resultnya baru dihantarkan ke aplikasi. Nah, itu yang disebut dengan sinkronus. Berbeda dengan konsep asinkronus. Asinkronus ini adalah ketika si database mengirim sebuah queue data untuk disimpan atau diproses di database production, maka dia langsung melakukan commit di sini. Kemudian tanpa harus menunggu commit di data secondary-nya, database ini resultnya langsung dikirim ke database application. Jadi si application tidak harus menunggu data tersebut harus commit di data secondary-nya. Nah, perbedaan ini tentunya sangat berarti, di mana jika terjadi latensi atau terjadi jaringan yang buruk antara database production dengan secondary-nya dan kemudian memanfaatkan mekanisme sinkronus, tentunya aplikasi ini akan merasa ada sedikit delay terhadap database yang dia hubungi, karena commit harus terjadi di dua database terlebih dahulu. Nah, ini berbeda dengan asinkronus, di mana asinkronus cukup terjadi commit di database production, lalu aplikasi langsung mendapat resultnya tanpa menunggu commit di database secondary-nya. Demikian mengenai sedikit perkenalan tentang high availability dan juga sinkronus dan asinkronus di high availability pada SQL Server. Semoga sedikit penjelasan ini bisa bermanfaat. Saya Suherman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.